Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu yang mulia. Majelis yang orang-orang yang mendatanginya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah majelis yang orang-orang yang duduk di dalamnya akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di lautan dan semut yang ada di lubangnya. Sebuah majelis yang orang-orang yang duduk di dalamnya tidak akan mendapatkan kesengsaraan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, adalah orang-orang yang tidak akan sengsara. Seorang yang hadir di majelis ilmu adalah salah satu pertanda bahwa dia adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah akan pahamkan dia di dalam urusan agama. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan sehingga kita bisa hadir di majelis-majelis keilmuan. Di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat diturunkannya Al-Quranul Karim yang mulia. Al-Quran merupakan seutama-utama mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mukjizat-mukjizat yang lainnya telah berlalu dengan berjalannya zaman, adapun Al-Quran senantiasa menemani umat Islam. Al-Quranul Karim adalah satu kitab suci yang ketika diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka malaikat Jibril mendapatkan gelar Ruhul Amin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi Ruhul Amin. Sungguh Al-Quran diturunkan dari Rabb semesta alam, nazala bihi Ruhul Amin, yang dibawa turun oleh Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Al-Quranul Karim ketika diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, menjadi penghulunya para nabi dan rasul. Al-Quranul Karim ketika Allah turunkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Islam, maka umat Islam menjadi sebaik-baik umat. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Islam adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Al-Quranul Karim ketika Allah turunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika 11 bulan yang lainnya tidak Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quranul Karim ketika Allah turunkan di suatu malam, maka malam itu menjadi malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bahkan Al-Quranul Karim yang mulia, seandainya Allah turunkan di atas gunung yang kokoh dan besar, maka niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran ini Allah turunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya kalian akan melihat gunung itu hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung seorang muslim yang di fase usianya dia menyempatkan belajar Al-Quranul Karim yang mulia. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik kitab suci yang Allah turunkan di muka bumi ini. Lihatlah para sahabat, mereka berada di Jaziratil Arab, di sebuah dataran yang kering kerontang, di sebuah negeri yang asalnya tidak dikenal di peta dunia, di sebuah komunitas yang sering perang antar suku. Itulah Jaziratul Arab dahulu. Tapi ketika Rasulullah mengajarkan Al-Quranul Karim kepada mereka, maka Persia runtuh dan Romawi takluk di tangan kaum muslimin. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan, sungguh benar yang disabdakan oleh Nabi kalian, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguh kitab Al-Quran ini akan mengangkat satu kaum dan merendahkan kaum-kaum yang lainnya. Jaziratul Arab bersatu di bawah Al-Quranul Karim. Rasulullah hanya membutuhkan 23 tahun untuk mengangkat Jaziratul Arab menjadi poros imperium besar dunia sampai hari ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar Al-Quranul Karim yang mulia. Semoga satu ayat yang akan kita bacakan menjadikan kita semakin termotivasi untuk meluangkan waktu belajar Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Apakah di hati mereka itu ada kufalnya, ada gemboknya, sehingga tidak tertarik lagi untuk belajar Al-Quranul Karim yang mulia? Maka malam hari ini adalah kajian perdana kita untuk mempelajari satu demi satu ayat Al-Quran yang mulia. Kita akan mulai dari Juz Amma, dari surat An-Naba, kemudian turun sampai An-Nas. Kalau ada kesempatan kita mulai dari Al-Mulk turun sampai Al-Mursalat, kemudian Al-Mujadilah sampai yang terakhir, dan demikian seterusnya. Kita dari juz belakang tapi dari surat-surat yang awal. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Surat An-Naba adalah surat yang ke-78. Surat ini terdiri dari 40 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ma'arij, dan surat ini termasuk dalam surat-surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Dan ini di antara surat-surat yang Allah turunkan untuk membekali Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya. Dan sebaik-baik perkataan yang kita sampaikan kepada manusia untuk memperingatkan manusia adalah dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah menyebutkan dalam surat Qaf, wa dzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Dan peringatkanlah dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surat yang mulia ini datang untuk membekali Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya di fase Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim. Mereka bertanya tentang berita yang besar. Pada awal-awal nubuwah, pada awal-awal kenabian, orang-orang Makkah, orang-orang kafir Makkah, mereka tidak percaya terhadap Al-Quranul Karim yang mulia. Mereka tidak percaya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul. Dan mereka tidak percaya adanya al-ba'tsu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Inilah 3 hal besar yang mereka tidak percayai. Tidak percaya diturunkannya Al-Quran, tidak percaya nubuwah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amma yatasaalun, tentang apa yang mereka pertanyakan, apa yang mereka tidak percaya itu. Anin naba'il azim. Mereka tidak percaya, mereka saling bertanya-tanya tentang perkara yang besar. Perkara yang besar ini salah satunya adalah tentang datangnya hari kiamat. Karena seorang yang yakin dengan datangnya hari kiamat akan menuntun dia melakukan berbagai ketaatan dan menjauhi berbagai kemaksiatan. Bahkan para ulama kita menjelaskan, orang-orang yang tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan, kalaulah dia tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, maka keyakinan terhadap hari kebangkitannya itu lemah. Ketika dia punya keyakinan yang kuat, maka itu akan mendorongnya untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu saling memperselisihkan. Apakah benar kiamat itu akan terjadi? Apakah benar akan ada kebangkitan? Dan apakah benar akan ada hisab setelah kematian? Mereka saling berselisih tentang masalah hari kiamat. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Kalimat ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengulangan, dengan takkid, dengan taukid, dengan penguatan, menunjukkan bahwasannya mereka benar-benar akan meyakini adanya hari kiamat, meskipun nanti pengetahuan mereka tentang hari kiamat itu sudah terlambat. Ketika didatangkan kepada mereka azab dan berbagai macam siksaan, maka mereka baru yakin bahwa kiamat pasti akan ditegakkan. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka pada saatnya akan mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekuasaannya di muka bumi ini, tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, yang itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan alam semesta, yang mengatur seluruh jagat raya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, bumi yang luas, terhampar untuk manusia. Bahkan dijadikan bumi ini zalulan, bumi ini lunak untuk dipijak. Bumi menjadi tempat manusia hidup di atasnya. Dan di bawahnya bumi akan dijadikan tempat untuk memakamkan jenazah manusia. Jadi manusia hidup di atas bumi, adapun di dalam perut bumi atau di bawah bumi, manusia akan dimakamkan di sana. Wal jibala autada, dan gunung-gunung dijadikan sebagai pasak bumi. Kita tahu bahwasanya bumi ini terdiri dari 7 lapisannya. Sebagaimana langit juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 lapisannya. Yang disebutkan oleh Allah dalam dalil dalam Al-Qur'anul Karim, di antara di surat At-Talaq, Allah menyebutkan tentang 7 lapis langit, demikian pula dengan bumi.
Bumi yang banyak lempengan-lempengan itu dipasak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diadakannya gunung. Sehingga bumi itu tidak bergeser, bumi tidak bergerak, dan manusia bisa beraktivitas di atasnya. Kita bisa bayangkan Pak ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kalaulah bumi itu terus bergetar, maka bagaimana seorang bisa membangun bangunan di atasnya? Bagaimana seorang bisa berjalan dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya? Maka itu tidak mungkin dilakukan. Kata Allah, wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak bumi sehingga bumi tenang dan tidak bergoncang. Wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ciptakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Allah ciptakan panas, Allah ciptakan hujan. Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang. Allah ciptakan jantan, Allah ciptakan betina. Dan Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan wanita. Semua dijadikan berpasang-pasangan. Ketika ada orang kaya, maka di sana ada orang miskin. Ketika di sana ada orang alim, di sana ada orang jahil. Dan demikian seterusnya. Mereka berpasang-pasangan sehingga mereka saling mengisi dan saling melengkapi. Bahkan di antara pasangan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Dan dengan kecintaan itu sehingga terjadilah tarik-menarik dan mereka bisa saling berjalan, saling melengkapi dalam kehidupan. Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala? Menyebutkan tentang urgensi cinta yang ada di dunia ini. Beliau mengatakan, kalaulah bukan karena cinta, niscaya bintang gemintang tidak akan bersinar, angin tidak akan pernah berhembus, dan bumi tidak akan pernah bergerak. Semuanya berjalan di atas kecintaan. Di antara tarik menarik antara satu dengan yang lainnya. Adapun untuk manusia, maka dijadikan fitrah manusia mencintai lawannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dan dijadikan manusia ada kecintaan syahwat terhadap wanita. Maka ketika dua orang insan telah saling muncul rasa kecintaan, tidak ada sesuatu yang lebih indah bagi mereka kecuali mereka melihat indahnya pernikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah." Tidak ada hal yang lebih indah dilihat oleh orang-orang yang saling mencintai kecuali mereka melihat indahnya pernikahan. Dan dengan pernikahan itu, maka seorang akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan dengan adanya pernikahan, maka terjadilah generasi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alna naumakum subata." Dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Kalau seandainya manusia tidak ada tidur, tidak ada istirahatnya, maka manusia akan cepat rusak. Betapa banyak mekanisme, organisme tubuh manusia itu rusak, sakit dia, karena kurang istirahat, kurang tidurnya. Sehingga tidur merupakan kenikmatan bagi manusia. Waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Seorang akan merasakan nikmatnya tidur ketika seorang itu kesusahan tidur. Betapa banyak orang-orang yang terhimpit masalah, yang terhimpit hutang yang sangat besar. Tidak bisa dia memejamkan mata di malam harinya, kecuali harus minum obat tidur terlebih dahulu. Siksaan tersendiri. Dan seorang akan merasakan ketika dia tidak istirahat, maka tubuhnya menjadi tidak fit. Sehingga istirahat merupakan nikmat yang besar yang patut kita bersyukur karenanya. Karena dengan istirahat maka tubuh kita dijadikan kembali bugar, kembali sehat, dan kembali bisa beraktivitas. Kemudian Allah berfirman, "Waja'alna al-laila libasa." Dijadikan malam sebagai pakaian. Dikatakan malam sebagai pakaian
dan sifat pakaian itu adalah menutupi, maka malam itu seolah-olah menyelimuti bumi. Ketika terselimuti maka bumi menjadi gelap dan itu menambah kesempurnaan istirahat. Antum silakan coba ya. Tidur malam dengan durasi yang sama dengan tidur siang. Maka rasanya berbeda. Karena memang malam hari adalah waktu yang tepat untuk istirahat. Karena bumi diselimuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna al-laila libasa. Jadi seorang bumi itu diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bumi menjadi gelap, menjadi enak untuk dijadikan istirahat. Dan fitrah manusia, kalau tidur itu yang nyaman adalah menggunakan selimut. Ya, jadi berselimut sehingga dia lebih nyaman dalam tidurnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan dijadikan siang hari sebagai tempat kalian mencari penghidupan. Kalaulah malam jadikan tempat istirahat, maka siang hari adalah waktu untuk beraktivitas. Makanya kalau kita lihat, durasi antara sholat subuh dengan sholat zuhur itu jauh waktunya. Dibandingkan zuhur ke asar, asar ke maghrib, apalagi maghrib ke isya. Sangat dekat waktunya. Karena pagi hari adalah waktu untuk beraktivitas. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Ketika di pagi hari, dia melihat ada pemuda-pemuda yang sedang berada di masjid. Maka Umar marah dengan mengatakan, wahai pemuda, bekerjalah kalian. Sesungguhnya langit tidak menurunkan kepada kalian zahaban wala fiddah. Tidak menurunkan emas dan perak kepada kalian. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriyah di Madinah. Beliau pernah mengatakan, sesungguhnya aku itu membenci orang-orang yang farigan, orang-orang yang pengangguran, yang dia tidak memberikan kontribusi untuk dunianya, dan dia tidak melakukan amalan untuk akhiratnya. Lihatlah para sahabat-sahabat dahulu. Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, itu mereka bekerja di siang harinya, tapi mereka beribadah di malam harinya. Artinya mereka adalah orang-orang yang mencari ma'isyah, mencari penghidupan di siang harinya. Dan itulah muslim yang benar. Muslim yang benar adalah muslim yang bekerja. Karena bekerja adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang telah menjadikan bumi kalian zalulan, menjadi lunak. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah ke penjuru-penjuru bumi. Untuk apa? Wa kulu mir rizkihi, dan makanlah rizki yang telah Allah sediakan. Kata para ulama kita, ayat yang mulia ini menjadi salah satu dalil di antara istidlalnya adalah menjadi dalil tentang anjuran, tentang perintah seorang muslim untuk bekerja. Karena Allah perintahkan famshu dengan fi'il amr. Berjalanlah kalian untuk memakan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan bisa memakan rizki kecuali dengan uang. Dan uang itu dapatkan dengan bekerja. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Setelah kaum muslimin selesai menunaikan ibadah Jumat, ibadah yang sangat agung, Allah mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila salat telah selesai ditegakkan, ditunaikan, maka fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah rizki itu ditunggu, bukan dijemput, maka seharusnya ayat itu berbunyi fantadhiru fil ardi. Tunggulah di bumi itu sampai datang rizki kalian. Tapi Allah katakan apa? Famshu fi manakibiha. Allah katakan fantashiru fil ardi. Bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Jadi kembali lagi, Allah menyatakan waja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari untuk penghidupan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa banaina fawqakum sab'an shidada
Dan kami bangunkan di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Makhluk yang terbesar yang bisa dilihat oleh manusia di bumi ini adalah langit. Kalaulah ada langit yang sangat besar, dan langit disebutkan oleh Allah diciptakan dengan tidak ada keretakan sedikit pun. Allah menyatakan dalam Al-Quran, afalam yanduru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak melihat di atas mereka, yaitu langit, bagaimana langit itu diciptakan, bagaimana langit itu dihiasi, wa ma laha min furujin, dan langit itu tidak ada sedikit pun yang retak. Kalaulah ada seorang kontraktor yang bisa membuat dak yang sangat besar, maka antum akan melihat pasti akan ada yang retak, ada yang kurang sempurna. Itu ciptaan manusia. Adapun langit yang besar ini, bahkan langit ini masih dibebani dengan matahari, dengan bintang, gemintang, dan rembulan yang sangat indah. Itu tidak ada sedikit pun keretakan. Maka zat yang menciptakan langit tentunya jauh lebih besar. Allahu Akbar. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan langit Allah ciptakan dengan tanpa tiang. Yang kalau tidak tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka langit akan runtuh menimpa bumi. Sebagaimana akan terjadi pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waja'alna sirajau wahhaja. Dan kami ciptakan, kami jadikan pelita yang sangat terang. Yang dimaksud dengan sirajan dalam ayat yang mulia ini adalah matahari. Allah ciptakan matahari dengan cahaya yang sangat terang. Matahari ini memiliki minimal 2 keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Yang pertama adalah matahari ini memberikan cahaya yang luar biasa. Ini manusia di malam hari berusaha menyalakan lampu masih kalah dengan satu matahari di siang harinya. Itu kita tidak bisa bayangkan betapa besar energi matahari sehingga bisa menyinari bumi dengan demikian terangnya. Ini yang pertama, cahaya yang sangat terang bagi kehidupan manusia. Tanpa cahaya manusia tidak bisa beraktivitas. Kemudian keutamaan yang kedua, matahari diberikan oleh Allah panas, yang dengan panas itu menjadi tumbuh berbagai macam tumbuhan dan buah-buahan menjadi matang. Belum lagi manfaat-manfaat yang lainnya ya, seperti bisa mengeringkan ya, yang lainnya, maka itu manfaat yang sangat luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang tercurah yang sangat banyak. Di antara nikmat pula adalah turunnya hujan untuk manusia. Dan hujan itu dibawa oleh awan. Dan kita bisa bayangkan ya, kalau kita permisalkan, maka awan itu seperti tandon raksasa. Buktinya yang tercurah itu demikian banyaknya, sekian juta kubik air yang Allah turunkan ketika hujan. Artinya di sana di awan itu ada air yang sangat banyak sekali. Dan air itu bisa ditopang, tidak jatuh ke bumi. Kemudian turunnya air yang sudah Allah sediakan di langit, itu Allah turunkan dengan rintik-rintik air. Seandainya air itu dicurahkan seperti air terjun, maka akan rusak bagian bumi setiap musim hujan. Jadi ada daerah-daerah yang hancur karena tertimpa angin air dari langit yang sangat dahsyat sekali. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan air hujan dengan rintik-rintiknya. Sudah adzan? Belum ya? Baik, nanti dikabari aja. Belum. Baik. Baik, kita lanjutkan ikhwati fillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, linukhrija bihi habbau wa nabata. Semua itu, adanya matahari dan adanya hujan adalah untuk menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Itu bertemunya cahaya dengan bertemunya air hujan menjadikan tumbuhnya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Wa jannatin alfafa,
dan juga kebun-kebun yang sangat lebat. Karena dengan adanya tumbuhan maka manusia bisa bertahan hidup, manusia bisa mencukupi kebutuhannya, dan demikian pula binatang-binatang ternak. Sehingga ketemunya antara panas dengan hujan menjadikan tumbuhan yang paling sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejadian hari kiamat, dan ini merupakan sambungan dari awal-awal surat An-Naba, bahwa mereka meragukan adanya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya yaumul fasl, yang dimaksud dengan yaumul fasl adalah hari kiamat. Kana miqata, adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan. Hari kiamat adalah perkara yang besar, dan di antara bukti besarnya hari kiamat adalah banyak nama yang Allah gunakan untuk menyebut hari kiamat. Hari kiamat kadang disebut dengan Al-Qiyamah, kadang disebut dengan Al-Qari'ah, kadang disebut dengan As-Sa'ah, kadang disebut dengan Yaumul Fasl, dan banyak lagi yang lainnya. Ada banyak sekali nama-nama hari kiamat. Kenapa hari kiamat dikatakan sebagai Yaumul Fasl, dikatakan sebagai hari keputusan? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara di kalangan para hamba yang dahulu mereka perselisihkan tentang kebenaran apakah ini ataukah itu, maka Allah putuskan pada hari kiamat kelak. Yang benar adalah ini, yang itu salah. Keputusan ini yang terjadi pada hari kiamat menjadikan hari kiamat dikatakan Yaumul Fasl. Itu hari keputusan, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memutuskan semua yang diperselisihkan oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, dan hari kiamat itu sudah Allah tentukan ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penciptaan Nabi Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus saa'ah illa fi yaumil jum'ah." Tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang akan datangnya hari kiamat. Meskipun demikian, kapan hari kiamat itu tidak akan ada yang tahu. Baik itu malaikat Jibril, baik itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Israfil sekalipun yang meniup sangkakala tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, "Mata sa'ah?" maka beliau mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Seorang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Bahkan malaikat Israfil itu yang meniup sangkakala, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerutkan dahinya, dia menunggu kapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hari kiamat. Hari kiamat ditentukan tapi tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi wa man iktafa, amma ba'du. Kita lanjutkan membahas tentang tafsir juz amma di surat An-Naba ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Hari kiamat, yaitu hari ditiupkannya sangkakala, fatatuna afwaja, dan kalian akan datang secara berkelompok-kelompok. Tiupan sangkakala itu terjadi dua kali. Yang pertama adalah tiupan kehancuran, dan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Tiupan kehancuran akan menghancurkan seluruh jagat raya ini, kecuali beberapa yang Allah kecualikan. Jadi semuanya akan hancur kecuali yang Allah kecualikan. Siapa atau apa saja yang Allah kecualikan? Yang pertama adalah surga. Surga tidak hancur dengan tiupan sangkakala yang pertama. Yang kedua adalah neraka. Neraka pun tidak hancur dengan tiupan sangkakala. Yang ketiga adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kursi. Kemudian yang kelima adalah ruh. Yang keenam adalah ajbuz zanab, yaitu tulang ekor manusia. Yang dari situlah manusia akan dirakit kembali menjadi manusia yang sempurna pada hari kiamat. Kemudian setelah itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terjadi jarak yang cukup panjang, yaitu selama 40. Kemudian baru ditiupkan sangkakala yang kedua, yaitu sangkakala kebangkitan, yang Allah membangkitkan manusia dari kuburan mereka melalui ajbuz zanab, melalui tulang ekor mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma bainan nafakhataini arbaun. Jarak antara dua tiupan itu adalah 40. Qala arbauna yauman. Apakah 40 itu 40 hari wahai Rasulullah? Qala abaitu. Kata Nabi, aku tidak akan menjawabnya. Qala arbauna syahran. Apakah 40 itu adalah 40 bulan? Qala abaitu. Kata Nabi, aku tidak mau menjawabnya. Qala arbauna sanatan. Apakah 40 itu adalah 40 tahun? Qala abaitu. Kata Nabi, aku tidak mau menjawabnya. Kenapa Rasulullah tidak mau menjawabnya? Karena waktu itu matahari tidak ada. Bukankah putaran hari itu adalah putaran matahari siang dan malam? Dan ketika itu matahari sudah Allah hancurkan dengan kejadian kiamat. Sehingga tidak ada hitungan hari, bulan, apalagi tahun. Yang ada adalah 40 saja. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Thumma yanzilullahu minas sama'i ma'an." Kemudian Allah turunkan hujan dari langit. Fayanbutuna kama yanbutul baklu. Kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya sayuran.
Laisa minal insani syai'un illa yubla. Tidak ada satupun dari manusia kecuali semuanya hancur. Illa azman wahidan. Kecuali satu tulang saja. Wahuwa ajbuz zanab. Yaitu tulang ekor. Bagian partikel yang terkecil dari tulang ekor. Wa minhu yurakkabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dari ajbuz zanab, dari tulang ekor itulah dirakit kembali manusia pada hari kiamat. Ketika manusia sudah bangkit pada hari kiamat, maka mereka akan berjalan menuju mahsyar. Dan mereka akan mencari para nabi-nabi mereka. Yang mengikuti Nabi Adam akan mengikuti Nabi Adam. Demikian seterusnya sampai Rasulullah Muhammad SAW diikuti oleh para pengikutnya. Dan disebutkan dalam hadis yang sangat panjang bahwa ketika itu ada sawadul a'zam, ada bagian hitam yang sangat banyak. Kata Nabi, apakah itu umatku wahai Jibril? Kata Jibril, bukan, itu umatnya Nabi Musa. Lihat lagi bagian di sebelah sana yang jauh lebih banyak lagi. Dan itulah umatmu. Itu umat Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun kita umat belakangan, tapi kita adalah umat yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Dan yang pertama kali mengetuk pintu surga agar dimasuki oleh manusia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dikatakan di sini, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia akan datang berkelompok-kelompok mengikuti para nabi-nabi mereka. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan dibukakannya langit, dan di langit itu ada pintunya. Fakanat abwab. Di langit itu ada pintu-pintunya. Maka seorang tidak bisa menembus dari langit pertama ke langit kedua ke langit ketiga sampai yang ketujuh, kecuali kalau pintunya dibuka. Makanya dalam kisah Isra Mi'rajnya Nabi SAW, maka malaikat Jibril izin dulu agar dibukakan pintu langit. Karena langit ini rapat, tidak bisa ditembus kecuali seorang yang masuk lewat pintu dan itu pun menggunakan izin. Dikatakan di sini, fakanat abwaba, maka langit itu memiliki pintu-pintu dan dari situ nanti turun para malaikat. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankannya gunung-gunung yang kokoh yang besar yang waktu itu tadi kita sebutkan menjadi pasak bagi bumi, maka dijalankan gunung itu fakanat saraba, seolah-olah gunung itu seperti fata morgana. Dikatakan fakanat saraba karena gunung itu ada ya, di depan pandangan seorang itu ada, kemudian gunung itu dicabut dan dibenturkan antara satu dengan yang lainnya, kemudian tiba-tiba hilang. Jadi kalau orang itu berjalan di dataran yang panas, dia melihat di sana ada genangan air. Setelah didatangi ternyata nggak ada air itu. Itu hanya fata morgana. Demikian pula hari kiamat, di situ ada gunung besar, sekarang gunung itu hilang. Nggak ada, kelihatan bangunan atau sesuatu yang ada di balik gunung itu. Fakanat saraba. Jadi gunung itu dicabut oleh Allah kemudian dibenturkan sehingga tidak ada bagian yang tinggi menjulang. Sehingga gunung itu menjadi seperti fata morgana. Kemudian Allah menyebutkan tentang gambaran kiamat pada kehidupan di akhirat. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka untuk mengincar orang-orang kafir. Orang-orang yang kufur dan pelaku dosa dan kemaksiatan yang memang layak untuk disiksa dalam neraka. Untuk siapa neraka ini mengincar? Littaghina ma'aba. Untuk orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba. Yang mereka itu akan tinggal di dalamnya ahqaba. Berabad-abad lamanya. Artinya ketika selesai satu abad, maka diganti dengan abad berikutnya. Ketika selesai abad berikutnya, diganti dengan abad berikutnya. Dan ayat ini berbicara untuk orang-orang penghuni neraka yang kekal di neraka selama-lamanya. Kita tahu bahwasanya penghuni neraka terbagi dua. Ada penghuni neraka yang sementara dan ada penghuni neraka yang selama-lamanya. Siapa penghuni neraka yang sementara?
yaitu penghuni neraka yang lebih besar dosanya dan tidak selamat dengan berbagai syafaat, dia harus merasakan siksaan di neraka wal'iyadzubillah sampai waktu yang Allah tentukan. Tapi dia masih punya keimanan di dalam hatinya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi tentang keluarnya para pelaku dosa besar melalui syafaat Nabi. Kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku itu bagi pelaku dosa besar di kalangan umat-umatku. Artinya mereka bisa keluar dari neraka berdasarkan syafaat Nabi SAW. Adapun yang kedua adalah penghuni neraka yang selama-lamanya, yang sudah batal keislamannya atau tidak punya iman sama sekali, sehingga mereka tinggal di dalam neraka selama-lamanya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud tentang ayat yang mulia ini? Abdullah bin Mas'ud, sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau pernah mengatakan tentang penghuni neraka yang kekal dalam neraka. Lau alima ahlun nari annahum yalbathuna fin nari adada hasad dunya la farihu. Seandainya penghuni neraka yang Allah vonis neraka selama-lamanya, itu mereka tahu bahwa selama-lamanya itu adalah sampai habisnya kerikil yang ada di muka bumi ini, artinya sampai habis maka selesai siksaan, la farihu, niscaya mereka akan bahagia, kata Abdullah bin Mas'ud. Artinya menunjukkan mereka itu tidak seperti itu. Meskipun kerikil dunia habis, mereka tetap disiksa dalam neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Walau alima ahlul jannah. Seandainya penghuni surga tahu, artinya ini permisalan saja ya, annahum yalbathuna fil jannati adada hasad dunya lahazinu. Seandainya mereka tahu mereka di surga itu hanya sebatas banyaknya kerikil-kerikil dunia, lahazinu, niscaya sungguh mereka akan bersedih. Dan ketika seorang masuk ke surga maka mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian masih membahas tentang siksaan di neraka. Allah menyebutkan la yadhuquna fiha barda wala syaraba. Mereka di dalamnya tidak merasakan kesejukan dan tidak ada minuman. Tidak ada minuman yang menghilangkan dahaga mereka. Illa hamima wa ghassaqa. Kecuali hamim dan ghassak. Apa itu hamim? Hamim adalah air yang mendidih dengan tingkat mendidih yang paling tinggi. Jadi sangat mendidih sekali, itu hamim. Sedangkan ghassak adalah campuran dari nanah, keringat, darah, dan luka-lukanya penghuni neraka yang sangat dingin dan baunya tidak tertahankan. Baunya sangat busuk sekali. Dan biasanya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ketika menyebutkan makanan dan minuman penghuni neraka, Allah datangkan dengan nama-nama yang asing. Seperti hamim, seperti ghassak, seperti zakum, seperti ghizlin. Nama-nama yang hampir-hampir tidak bisa disebut, tidak pernah disebut oleh manusia. Kenapa? Karena memang buruknya makanan tersebut. Sampai-sampai dikatakan oleh seorang ulama tentang ghizlin adalah syarrut ta'am ahlun nar. Itu adalah seburuk-buruk makanan penghuni neraka. Artinya nggak ada makanan buruk daripada itu. Jadi tidak ada makanan yang bisa membandingi, menyamakan dengan nama-nama makanan yang ada di neraka. Berbeda dengan di surga. Nama-namanya itu tin, kemudian kurma, pisang, kenal. Meskipun kata Abdullah bin Abbas, tidak ada kesamaan antara nama buah di surga dengan di dunia illal asma, kecuali sama hanya dalam sisi namanya saja. Tapi sudah terbayang betapa indahnya. Adapun neraka maka buah-buahannya tidak dikenal, karena tidak ada yang serupa dengan buah-buahan di neraka. Kemudian dikatakan untuk makanan surga dengan nama-nama yang dikenal agar memotivasi manusia untuk mendapatkan. Dia bisa bayangkan betapa nikmatnya makan kurma, betapa enaknya makan pisang, dan demikian seterusnya. Nah, ketika datang dengan nama-nama yang asing maka tidak ada motivasi untuk ingin mendapatkannya. Kalau muncul pertanyaan, ikhwati fillah, kenapa penghuni neraka itu masih ada yang mau minum?
Meskipun ada hamim dan ghasaq dalam ayat yang mulia ini, dan mereka minum itu karena memang di neraka sangat panas sekali. Dan kalau mereka minum itu bukan menghilangkan dahaga, tapi malah menambah siksa. Bahkan disebutkan dalam surat Muhammad, kalau minuman-minuman itu diteguk oleh mereka, faqatta am'a'ahum, maka memutuskan usus-usus mereka. Dan kemudian kembali lagi, diminum lagi, dan demikian seterusnya. Wal'iyadzubillah. Sehingga tidak terbayangkan betapa buruknya kehidupan di neraka. Wal'iyadzubillah. Jaza'au wifaqa. Itu semua adalah balasan yang setimpal karena dosa mereka ketika di dunia. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka dahulu ketika di dunia tidak pernah berharap adanya hisab. Karena mereka tidak yakin adanya hari kiamat, mereka tidak yakin adanya hisab, sehingga mereka pun bergelimang dengan dosa dan maksiat. Makanya balasannya pun makin dahsyat. Kita tahu ya, neraka itu bertingkat-tingkat. Nerakanya Fir'aun beda dengan bala tentaranya Fir'aun yang hanya tentara-tentara kecil. Berbeda, apalagi yang lainnya. Jadi semakin besar dosa dan kesalahan seorang, maka semakin dahsyat siksaannya. Wal'iyadzubillah. Dan mereka ini yang dimasukkan dalam neraka itu tidak pernah berharap adanya hisab, sehingga mereka pun tidak ada persiapan untuk kematian. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan pendustaan yang sesungguhnya. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran, mereka mendustakan bahkan mengingkarinya. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Padahal segala sesuatu itu kami catat dalam kitab. Artinya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu masuk dalam catatan kebaikan ataukah catatan keburukan. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang ucapan manusia yang Allah tulis. Allah menyatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu lafaz kecuali akan masuk dalam catatan kebaikan ataukah keburukan. Apa kata seorang wanita yang ditanya oleh Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak suatu ketika pernah berhaji di Baitullah Al-Haram, kemudian bertemu dengan seorang wanita yang semua ucapannya adalah Al-Quran. Ketika ditanya, wahai ibu, siapa nama anakmu? Maka dia mengatakan, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Artinya dia ingin mengatakan anakku itu namanya Yahya begitu. Kemudian ditanya lagi, jawabannya Quran lagi, Quran lagi, Quran lagi. Dia tidak pernah mengatakan kecuali Al-Quran. Maka saat anak-anaknya datang ya, karena diajak dialog agak berat orang ini. Ketika anaknya datang, Abdullah bin Mubarak tanya, sudah berapa lama ibumu tidak mengatakan kecuali Al-Quran? Maka dikatakan sejak 40 tahun yang lalu. Ibuku tidak pernah mengatakan kecuali Quran. Kemudian sebelum berpisah, Abdullah bin Mubarak bertanya kepada ibu ini, wahai ibu, satu pertanyaan terakhir bu. Apa yang memotivasimu untuk tidak berani mengatakan kecuali Al-Quran? Dia katakan apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan pun kecuali akan dicatat oleh malaikat yang dekat dan mengawasi. Itu motivasiku. Seolah-olah dia mengatakan begitu. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Semua itu ada catatannya. Sehingga disebutkan tentang kitab catatan amal, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Maka beruntunglah orang-orang yang banyak catatan kebaikannya, dan celaka serta merugilah orang-orang yang banyak dosa dan keburukannya. Kemudian Allah berfirman, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah, kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan tambahan illa adzaba, kecuali tambahan azab. Ayat ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah ayat yang paling ditakuti oleh seluruh penghuni neraka. Mereka tidak mendapatkan tambahan illa adzab, kecuali tambahan adab. Jadi semakin hari semakin mengeluh, semakin lama semakin ditambah adabnya. Tidak ada keringanan untuk adab. La faduku, rasakanlah,
falan nazidakum illa adzaba. Tidak ada tambahan buat kalian kecuali tambahan adab. Dan lihat di sini ikhwati fillah, sebelum kita bacakan ucapan yang sangat indah dari Abdullah bin Amr tentang ayat yang mulia ini. Di sini kita tahu bahwasanya siksaan neraka itu siksaan fisik dan psikis. Fisiknya disiksa dengan api, disiksa dengan makanan dan minuman yang buruk, dan psikisnya disiksa dengan celaan dan hinaan. Fadhuku, rasakanlah. Dikatakan oleh para malaikat Zabaniyah, rasakanlah ini yang kalian dustakan dahulu, ini yang kalian tidak percaya, dan demikian seterusnya. Disiksa secara fisik dan juga psikisnya. Apa kata Abdullah bin Amr? Abdullah bin Amr adalah sahabat yang wafat tahun 65 Hijriah di Syam. Beliau pernah asyaddu min hadhil ayah. Tidak pernah turun dalam kitabullah satu ayat yang dirasa berat oleh penghuni neraka kecuali ayat yang mulia ini. Ayat apa itu? Fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Kalian rasakanlah oleh kalian tidak akan mendapatkan tambahan kecuali tambahan adab. Kata Abdullah bin Amr, fahum fi mazidin minal adabi abadan. Maka mereka mendapatkan tambahan adab selama-lamanya. Jadi bukan didiskon, dikurangi, tapi ditambah dan terus tambah. Wal'iyadzubillah. Sehingga ayat inilah adalah ayat yang paling mereka takuti bagi para penghuni neraka. Tapi kita agak ringkas ya, karena waktunya sudah habis. Kita selesaikan surat yang mulia ini. Ini setelah Allah menyebutkan tentang penghuni neraka, Allah menyebutkan tentang penghuni surga. Dan demikianlah Al-Quran datang berupa peringatan dan juga kabar gembira. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu berada di dalam kemenangan. Kemenangan karena mereka masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah menang. Dalam ayat yang ini, innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang beriman, merekalah orang-orang yang beruntung. Hadaiqa wa a'naba. Mereka berada dalam kebun-kebun dan buah anggur. Lihat, Allah datangkan makanan yang dikenal, a'nab, anggur. Mereka berada dalam kebun-kebun dan buah anggur. Kebun-kebun dan buah-buahan yang ada di surga itu berbeda dengan yang ada di dunia. Sebagaimana disebutkan tadi, kesamaannya hanya dalam sisi nama saja. Di antara perbedaannya, tekstur pohon-pohon di surga itu mengikuti pergerakan orang yang ada di bawahnya. Jadi ketika dia duduk maka pohon itu merendah. Ketika dia berdiri maka pohon itu meninggi. Jadi tidak perlu pakai tangga, pakai tongkat, tidak perlu. Karena dia elastis mengikuti kondisi manusia. Kemudian dikatakan berbeda karena tidak mengenal musim. Kalau di dunia kita ada musim buah ini, buah itu, di surga selalu ada buah. Apapun yang diinginkan oleh manusia. Bahkan kalau ada seorang yang suka bertanam, maka dia diizinkan menanam di surga. Cuman bedanya, menanam dan panennya dalam sekejap mata. Dikatakan buah-buahan surga berbeda dengan di dunia, karena ketika diambil buah itu, maka langsung muncul buah yang lainnya. Sehingga buah-buahan surga tidak akan ada habisnya. Dan yang lebih unik lagi, semua penghuni surga yang banyak makan makanan surga itu, mereka tidak buang air kecil. Mereka tidak buang air besar, bahkan mereka tidak beringus. Jadi semuanya diserap oleh tubuh mereka. Tidak ada yang buruk di surga itu. Kemudian Allah berfirman, wa kawaiba atraba. Dan di sana ada gadis-gadis, para istri-istri yang cantik, jelita, dan atraba, usia mereka itu sebaya. Jadi usia penghuni surga itu di usia keemasan manusia. Usia diangkatnya Nabi Isa ke langit, yaitu usia 33 tahun. Kenapa Allah berikan usia 33 tahun? Karena ketika usia mereka sudah senja, sudah sepuh, maka puluhan bidadari tidak ada manfaatnya. Nggak ada fungsinya. Tapi ketika mereka diberikan usia yang muda, 33 tahun,
maka bermanfaatlah keberadaan bidadari dan istri yang ada di surga itu. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang berisi minuman yang sangat lezat, dan ada banyak minuman dari susu, kemudian madu dan juga khamr. La yasma'una fiha lahwa wala kidzaba. Di dalamnya tidak terdengar perkataan yang sia-sia dan juga kedustaan. Sebelum kita teruskan ya, lihatlah uslub Al-Quran yang sangat indah. Allah datangkan kata lahwan dan kidzaba itu dalam bentuk nakirah setelah berada dalam penafian. Jadi ada la yasma'una, itu kan penafian. Tidak ada yang mereka dengar fiha di dalam surga lahwan wala kidzaba. Baik itu perkara sia-sia, ucapan sia-sia atau kedustaan. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah Bitafsiril Quran itu menyebutkan kaidah tafsir yang sangat indah. Kata beliau, idza waqa'atin nakirah fi siyatin nafyi awin nahyi awil syarti awil istifhami dallat alal umumi. Kalaulah ada kata nakirah yang enggak ada alif lamnya itu, yang didatangkan dalam Al-Quran dalam bentuk penafian, dalam bentuk peniadaan, dalam bentuk pertanyaan atau syarat, maka itu menunjukkan keumumannya. Artinya di sana tidak ada sedikit pun dusta dan tidak ada yang sia-sia. Guyonan-guyonan di surga tidak ada yang menyakitkan hati. Semuanya adalah kebaikan. Bahkan disebutkan bahwa semuanya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Itu semua sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang banyak. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Itu Rabb yang melihara langit dan bumi, dan di antara keduanya tidak ada satupun yang mampu berbicara pada hari kiamat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Ini pembahasan ketika masa hisab ya. Pada hari ruh dan para malaikat itu berbaris. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Ketika itu enggak ada yang berani berbicara kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman dan mereka pun mengatakan yang benar. Berdirinya malaikat dan para manusia itu adalah untuk menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hisab. Jadi ketika hisab ditegakkan, maka malaikat semuanya berbaris dengan rapi, demikian pula manusia menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dan datanglah Rabbmu, sedangkan malaikat sedang bersaf-saf dengan rapi. ذَلِكَ يَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Itulah hari yang pasti akan terjadi. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Barang siapa yang mau, hendaknya, maka niscaya dia akan menempuh jalan menuju Rabbnya. Ketika dia mau menjadi penghuni surga, maka dia akan menempuh jalan-jalannya. Inna andzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya aku telah memperingatkan kalian akan datangnya siksaan yang dekat. Yang dimaksud dengan adzaban qariba dalam ayat yang mulia ini adalah datangnya hari kiamat. Karena ketika hari kiamat maka siksaan akan ditegakkan bagi para pelaku dosa dan kemaksiatan yang tidak Allah ampuni dosa mereka. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari ketika seorang melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, yang dia lihat di kitab catatan amalannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka berkatalah orang-orang kafir, seandainya aku dahulu adalah tanah yang tidak diciptakan. Ucapan ini, ucapan penyesalan ya laitani ini, itu diucapkan oleh orang-orang kafir ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan qisas di kalangan para binatang. Kata Nabi SAW, la tu'addunal huquqa ala ahliha. Sungguh akan ditegakkan hak kepada para pemiliknya. Sampai-sampai kata Nabi, kambing yang tidak bertanduk akan menyeruduk temannya yang dulu pernah menyeruduk dia ketika di dunia yang dia bertanduk. Ketika para
binatang sudah diselesaikan kisos untuk mereka, Allah mengatakan untuk mereka, kepada mereka, kuni turoban, jadilah kalian menjadi tanah. Maka saat orang-orang kafir melihat binatang-binatang itu menjadi tanah, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Seandainya aku menjadi tanah seperti binatang-binatang itu, yang mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka atau tidak dimasukkan ke dalam surga. Tapi ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara sederhana tafsir dari surat An-Naba yang semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan akhirnya kita mohon kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan dalam mempelajarinya dan dimudahkan dalam mengamalkannya di kehidupan kita. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.